Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa sallallahu ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang barokah ini saya akan memaparkan materi atau saya akan memaparkan sebuah video bagaimana pemanfaatan fitur atau penggunaan aplikasi e-learning dalam media pembelajaran atau sebagai media pembelajaran. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, yaitu Bapak Dr. Usman, dan teman-teman yang saya cintai, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal S dari program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Parepare. Jadi dalam pembuatan video ini saya menggunakan aplikasi atau media, yaitu yang namanya Bandicam, yang dimana aplikasi ini sudah disertai dengan fitur atau dilengkapi dengan perekam suara, perekam layar, dan webcam dari kamera itu sendiri. Jadi seperti tampilan yang terdapat di sini, ya, maka ini sepenuhnya dari Bandicam itu sendiri. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi learningnya. Sini saya sudah buat akun, maka saya langsung masuk. Jadi ketika kita sudah masuk, maka tampilan yang akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada beberapa fitur yang tersedia. Untuk itu, ketika kita ingin membuat sebuah kelas atau kita ingin membuat sebuah materi kepada peserta didik kita, maka yang kita lakukan di sini adalah kita akan uploadnya dengan cara seperti ini. Kita akan masuk di kursusku. Di sini kita akan pilih kelas kita sendiri, batas. Di sini jika kita ingin mengupload tugas, usahakan mode ubah itu kita aktifkan. Di sini mode ubah yang kita aktifkan, di sini akan bisa mengakses atau bisa kita edit segala materi-materi atau bagian-bagian yang terdapat pada e-learning itu sendiri. Seperti di sini saya sudah mengupload beberapa materi, seperti sini kontra pembelajaran, saya sudah upload. Nah, di sini ketika kita mengaktifkan mode ubah, maka kita bisa edit. Seperti misalnya jika saya ingin edit ini kita bisa edit setelan, kita bisa pindahkan, kita bisa duplikat, dan kita bisa terapkan. Nah, ini saya sudah juga mengupload materi dalam bentuk PDF seperti ini contohnya, gambarannya. Mungkin kita bisa aplikasikan dulu. Kita buat misalnya, kalau anggaplah saya ingin mengupload lagi materi. Misalnya saya ingin mengupload, maka ketika kita ingin mengupload, usahakan kita tambahkan topik. Nah, ini topik ke 8. Terus kita tambahkan aktivitas. Di sini ada beberapa fitur yang tersedia. Ini ada area dan media teks, ada berkas, buku, folder. Apabila kita sesuaikan saja dengan apa yang ingin kita berikan kepada peserta didik kita. Karena saya di sini ingin memberikan tugas, maka saya akan memilih berkas. Berkas yang akan saya berikan di sini tentunya berkas yang sudah saya sediakan. Sisa bagaimana saya mengemas di sini menjadi sebuah informasi kepada peserta didik saya bahwa saya memberikan tugas. Di sini saya sudah memberikan beberapa materi, saya sudah sediakan beberapa materi. Jadi saya sisa mengupload saja atau mengirim saja ke kelas saya. Tadi sini materi 5. Saya sudah masuk ke materi 5. Di materi 5 yang akan saya berikan di sini, perkembangan peradaban Islam dunia. Di sini deskripsi terkait, misal apabila
materi yang kita berikan dalam bentuk link, kita klik ini link, misalnya link Drive, link Google, link YouTube dan sebagainya, kita bisa masukkan di sini. Apabila kita tidak dalam bentuk link atau kita tidak menggunakan link, maka di sini pilihan yang terdapat yang di bawah adalah berkas. Di sini berkas, bisa kita lihat. Karena saya menggunakan bekas, maka saya akan upload bekas itu sendiri. Terus saya otomatis ketika sudah itu kita unggah berkas, dan berkas yang tadi akan muncul di sini. Jadi ketika sudah muncul di sini berarti itu sudah diterima. Sini ada fitur yang lain, ini tampilannya, apakah tampilkan jenis, tampilkan ukuran, sebagainya. Ada pembatasan akses, misalnya kita batasi siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh akses ini, habis penyelesaian, siswa secara manual, tambahkan persyaratan. Jadi karena ini kita simpan saja. Jika kita dalam bentuk video tadi ini kan, ini contohnya, misalnya saya mau upload materi dan saya mengaktifkan, memanfaatkan fitur yaitu memasukkan link, maka tampilnya seperti ini. Mungkin bisa kita lihat. Jadi ketika kita misalnya buat video, anggaplah materinya tadi kewarisan dan kearifan lokal, maka di sini kita harus mengisi deskripsi dan kita klik ini seperti contoh. Ini kita klik tautan, kita masukkan tadi link yang telah kita download, maka kita buat tautan. Di sini jika kita ingin menampilkan deskripsi ini kita centang saja. Namun yang perlu kita ketahui bahwa di sini pastikan bahwa video atau link ini itu akurat terbaca, dan materi yang kita berikan ini materi yang bukan materi jangan sampai kita mengirim sebuah materi yang dimana ternyata bukan materi yang ingin kita sampaikan kepada atau ingin kita bagi kepada peserta didik kita. Oke, ini sudah kita simpan. Maka beginilah tampilannya, bisa kita lihat ketika saya putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini otomatis juga deskripsinya tampil, misalnya download dan baca materi yang dibagikan, setelah itu simak baik-baik video yang dibagikan, gitu. Jadi di sini beberapa fitur yang bisa digunakan. Di sini juga bisa kita tadi mengirim materi, bisa juga kita gunakan fitur yang menarik lainnya. Di sini kita bisa melihat tugas dari teman kita dan kita bisa nilai. Seperti jika kita ingin menilai masuk ke kelasnya, ini bisa kita lihat materi-materi yang ada yang disajikan oleh, ini ada final test, ini bisa juga buat quiz. Nah, ini quiznya begini dalam bentuk quiz. Apabila tugasnya dalam bentuk berkas, tentu kita pilih saja tadi menu yang dalam bentuk berkas. Jadi terkait dengan pemanfaatan fitur-fitur yang ada di aplikasi e-learning ini, tentunya ini akan memudahkan kita untuk bagaimana bisa memanfaatkan atau memudahkan kita dalam menyajikan materi-materi pembelajaran kepada peserta didik kita nantinya. Dan tentunya ketika kita sudah mampu menguasai
aplikasi-aplikasi itu. Dalam hal ini learning ya, tentunya insyaallah pembelajaran kita bisa lebih efektif lagi ke depan. Mungkin di sini pertemuan kita hari ini, semoga pemaparan materi terkait pemanfaatan fitur-fitur yang ada di aplikasi lain dapat kita manfaatkan. Kalau ada yang mau dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.